Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa sesuai dengan agama masing-masing. Ketua kelas bisa dibantu memimpin doa? Baik, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ketua kelas. Sehat semua. Ketua kelas. Anak-anak saya absen dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk yang pertama, Indri tadi ada ya? Ada, Bu. Hadir. Kemudian Okta? Ada, Bu. Heni? Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, Bu Endriana akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya, jadi yang pertama, nanti kita mampu menentukan struktur laporan hasil observasi. Yang kedua, mampu menentukan dan memperbaiki kaidah kebahasaan berupa istilah, kata definisi, kemudian kata baku, ejaan, tentang teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, mampu mentransformasi teks laporan hasil observasi yang telah ditulis ke dalam bentuk salindia sederhana. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Teks LHO itu ada 3, seperti yang disebutkan dia. Yang pertama adalah definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan. Sekarang simaklah video yang akan Bu Endriana tayangkan berikut ini. Coba di... menyimak videonya, kira-kira itu tadi video tentang apa? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Anggreni. Itu tadi videonya tentang tumbuhan khas yang ada di Indonesia, Bu. Nah, betul sekali. Jadi, video tadi mengenai tumbuhan khas yang ada di Indonesia. Jadi, ada berbagai macam ya tadi dari seluruh Indonesia. Nah, setelah kita melihat video tadi, sekarang marilah kita simak ya bersama-sama penjelasan dari saya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks LHO. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Kurang dari yang pertama itu pengertian teks LHO ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah uraian materi yang kedua, yaitu struktur teks LHO. Nah, teks strukturnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah definisi umum. Definisi umum ini berisi tentang pernyataan umum, keterangan umum, dan informasi tambahan tentang objek yang dilaporkan. Di situ sudah ada contohnya, mawar adalah satu di antara tanaman hias yang populer yang merupakan tanaman semak dari jenis Pinus rosa. Nah, ini pada paragraf ini itu dijelaskan bahwa paragraf potongan itu merupakan penjelasan tentang definisi bunga yang merupakan salah satu bagian tumbuhan berupa tanaman hiasnya. Yang kedua itu adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini menjelaskan tentang apa? Jadi dia penjelasan mengenai objek yang dibahas pada bagian definisi umum. Jadi setelah di sini tadi dijelaskan informasi tentang objek yang dilaporkan, di sini penjelasan mengenai objek tersebut. Nah, yang terakhir adalah simpulan. Jadi yuk kita ke kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi itu kalimat yang bagaimana? Kalimat yang berisi penggolongan suatu hal ke dalam beberapa kategori tertentu, digolongkan ya. Kemudian ada
ejaan. Ejaan ini berhubungan dengan huruf kapital ya. Dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya. Jadi ada dipakai juga huruf pertama unsur-unsur nama geografi. Yang terakhir mengandung kata kerja transitif. Ini konjungsi atau kata sambung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Nah, tadi menjelaskannya sudah bisa dipahami apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, kalau begitu langsung saja. Ini bisa dilihat di layar. Ini contohnya. Jadi budidaya bunga mawar bisa dilakukan dengan menanam biji, okulasi, dan stek batang. Nah, ini sudah Ibu tandai apa saja yang tidak atau menggunakan kesalahan kaidahnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalian akan mencari kesalahan kaidah kebahasaannya. Jadi apa saja yang salah di sini? Itu ya, nanti dicari. Seperti ini. Nah, sebelum mengerjakan seperti contoh yang sudah saya contohkan ini, saya bagi dulu ya kelompoknya. Baik, Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Untuk mempercepat waktu saja, saya bagi menjadi dua kelompok ya. Jadi yang silakan berdiskusi, nanti jika ada kesulitan silahkan bertanya. Bu, Baik. Ya, Indri. ini maksudnya yang kolom jenis itu diisi apa? Kolom jenis. Nah, kolom jenis seperti tadi yang saya contohkan ya. Jadi mengisinya dengan jenis kesalahan bahasa apa yang kamu temukan. Jadi misalkan jenisnya adalah huruf kapital. Nah, itu apa yang ditulis seperti itu ya. Kaidahnya ditulis jenis huruf kapital. Itu ya, Indri ya. Oh, ya, Bu, ya, Bu. Ada yang lain? Yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ada, Bu. Kalau tidak ada, silakan berdiskusi terlebih dahulu. Saya tunggu. Ya, Bu. Baik. Nah, sekarang silahkan kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Pertama, yaitu kesalahan kaidah kebahasaan. Bunga jenis huruf kapital, hasil revisinya B-nya berubah menjadi huruf besar, keterangannya di awal kalimat. Nah, seperti itu, Bu. Kemudian yang kedua, agar jenisnya konjungsi, hasil revisinya dan, kemudian keterangannya kata penghubung penambahan. Kemudian yang ketiga, dijuluki, jenisnya kata awalan, hasil revisinya dijuluki digandeng. Kemudian keterangannya merupakan kata awalan digabung. Kemudian nomor 4 yaitu amat, jenisnya kata tidak baku, hasil revisinya sangat. Keterangannya diubah menjadi kata baku. Yang nomor 5, tanda seru, jenisnya tanda baca, hasil revisinya kelompok kami memilih tanda titik, keterangannya akhir kalimat bukan perintah. Kemudian yang ke-6, juanda, jenisnya huruf kapital, hasil revisinya juanda, keterangannya nama bandara. Kemudian tetapi jenisnya konjungsi, hasil revisinya dan keterangannya konjungsi penambahan. Kemudian yang terakhir dikarenakan merupakan kata tidak baku, hasil revisinya disebabkan keterangannya diubah menjadi kata baku. Demikian, Bu, dari kelompok kami. Bagus sekali ya, begitu presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 mungkin ada tanggapan, pertanyaan atau komentar, silahkan. Bu, mewakili kelompok 2. Iya, Heni, silahkan. Dari hasil diskusi kelompok 1, struktur dan kebahasaannya yang sudah dijelaskan sudah cukup lengkap. Saya hanya mau bertanya, apakah kata saat itu tidak seharusnya diganti dengan kata tetapi? Nah, itu saja. Ya, coba Lukman itu dari kelompok. digeser dulu hasilnya, Lukman. Hasil
hasil tulisannya bawahnya. Ini, Bu, ya? Ya. Nah, Oke. coba dicari kata saat. Nah, kata saat Lukman. Ini ya, Bu. Nah, ya itu menurut kelompok 2 kata saat itu harusnya diganti dengan Bu. apa tadi? Tetapi, Bu. Tetapi. Tetapi, ya bagaimana komentar dari kelompok 1? Bu, saya mau menanggapi. Iya, silakan. Menanggapi dari kelompok 2, betul sekali. Mungkin kelompok kami kurang teliti kata saat, termasuk kata tidak baku. Jadi seharusnya diganti kata tetapi. Terima kasih atas koreksinya, Heni. Terima kasih, bagus sekali untuk kelompok 1 ya. Baiklah, Bu Hendri hanya akan menambah sedikit saran ya untuk hasil kerja kelompok 1 ini. Hasilnya sudah sangat bagus, hanya sedikit kekurangan tadi ya, seperti yang disampaikan oleh kelompok 2. Kemudian ada satu saran lagi dari saya, itu ya, untuk yang simpulan, paragraf terakhir, itu ada kata penebangan hutan secara liar dan juga perubahan iklim cuaca merupakan salah satu faktor. Nah, karena itu ada 2 ya, jadi harusnya 2 faktor, atau bisa diganti dengan beberapa faktor yang menyebabkan bunga bangkai ini menjadi bunga yang langka dan sulit untuk ditemukan. Nah, jadi karena itu ada 2 dan di situ disebutkan salah satu faktor, jadi tidak pas ya. Jadi bisa diganti dengan beberapa faktor. Seperti itu saja tambahan dari saya ya. Mungkin nanti bisa dibetulkan sebelum nanti diunggah ya, dikumpulkan kepada saya, nanti bisa direvisi. Ya Bu, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih saran yang sudah diberikan teman-teman. Semoga kita semua semakin termotivasi saat belajar. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baik, jadi untuk pembelajaran hari ini kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil, Lukman? Oke, Bu. Bu, ternyata menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi itu penuh tantangan, Bu. Penuh tantangan, seru ya Lukman, hebat kali ini Lukman ya, seru ya, Iya, seperti mencari jarum di antara jerami ya Lukman ya. Iya, Bu. Seperti mencari garam di tengah lautan. Iya, jadi bagaimana selama pembelajaran ini? Ada kesulitan atau tidak mengerjakan LKPD-nya anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada, aman, Bu. Aman. Jika salah satu dari unsur ini tidak disebutkan dalam teks LHO, maka kelengkapan struktur dan kaidahnya itu kurang lengkap. Seperti itu. Jadi, bagaimana? Menyenangkan apa tidak pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Ya, alhamdulillah. Seru. Sangat super. Kalau sekali. begitu, oh super sekali ya, betul. Semangat sekali. Ya, alhamdulillah. Makanya untuk pertemuan berikutnya nanti ya, kita akan, kalau tadi sudah menganalisis struktur, kita sudah tahu bagaimana caranya menganalisis struktur dan mencari atau menelaah kebahasaannya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan kalian mengerjakan tes formatif yang ada di bahan ajar yang telah saya bagi tadi ya. Ini hanya 5 saja. Ini untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bu Endriana jelaskan ya. Mari kita pimpin doa, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua ya. Silahkan Ketua kelas memimpin doa. Ya, Bu. Marilah kita berdoa sebelum diakhiri pembelajarannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak sudah semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri, sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.